Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujura a'malihim min khazaini jawdihi allati la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman, sahabat, pemirsa di Tribuners yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah tema yang berhubungan dengan bagaimana sebenarnya ketika orang itu ingin beribadah, dia bukan menemukan sesuatu yang menyusahkan, tapi menemukan sesuatu yang memudahkannya. Dalam Al-Quran disebutkan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu Allah titipkan, Allah bersamakan sebuah kemudahan, dan di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Artinya di sini apa yang memudahkan kita ketika kita ingin melakukan ibadah di bulan Ramadan? Sederhananya dalam tema kita adalah tips bagaimana ibadah di bulan Ramadan ini mudah untuk kita lakukan. Tips untuk meningkatkan agar ibadah ini menjadi sebuah kemudahan untuk kita. Banyak orang berpikir ketika dia ingin beribadah itu, ibadah itu menjadi sebuah beban. Harus bangun di tengah malam untuk sahur. Padahal di dalam sahur itu adalah ibadah. Banyak orang terbeban untuk berjamaah sholat subuh, sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Padahal di setiap ibadah sholat yang dilakukan berjamaah itu adalah ibadah. Banyak orang terbeban karena dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang harus dia lakukan. Kebiasaannya di pagi hari dia minum kopi. Kebiasaannya setiap hari dia makan 3 kali. Kebiasaannya setiap hari dia minum air 8-10 liter. Kebiasaan ini tidak bisa dihilangkan seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Kebiasaan dia tidak pernah sholat malam, tapi diminta sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan. Baik yang 11 rakaat ataupun 23 rakaat. Pertanyaannya, apa yang menjadikan kita ini ringan, mudah untuk melakukan ibadah yang ini telah Allah syariatkan? Ini masyru', al-ibadah al-masyru'. Ibadah yang telah Allah wajibkan dengan sebagai sebuah syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu tadi, ya. Dalam Al-Baqarah 186. Sehingga ini menjadi sesuatu yang meringankan kita. Tips yang pertama, jadikanlah kita ini sosok yang sadar. Ada kesadaran diri. Ada kebutuhan. Kita ini butuh Allah. Kita ini butuh mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ini butuh kebaikan Allah. Kita ini butuh ampunan Allah. Kalau kita menjadi sosok yang butuh, maka kita akan sadar kalau kita ini benar-benar harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau tidak butuh, maka sampai kapanpun kesadaran itu tidak akan muncul. Nah, ada orang yang mau berubah. Saat melaksanakan ibadah dia ingin berubah. Dia ingin menjalankan ibadah puasa ini dengan istiqamah. Tidak pernah merasa lelah, capek, tidak pernah mendapatkan dahaga, haus, dan seterusnya. Tapi karena dia tidak sadar kalau ibadah ini adalah ibadah yang dia butuhkan, maka sampai kapanpun ibadah itu menjadi ibadah yang memberatkan. Puasa ini menjadi sosok sebuah ibadah amalan yang memberatkan dirinya. Apa kata hadis Rasulullah? Kullu ma amila ibnu Adam lahu illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua yang Bani Adam lakukan itu untuk Bani Adam itu sendiri. Kecuali as-sawm, kecuali ibadah puasa. Fa innahu artinya Allah di sinilah yang mendatangkan amal kebaikan, pahala dari ibadah itu. Mari kita renungkan. Kalau kita sadar kalau ibadah puasa ini milik Allah, ganjarannya ada di Allah, perintahnya yang Allah yang datangkan,
maka sebenarnya kita akan koreksi diri dong. Kita akan merasa butuh. Kalau ini ibadah, menjadi sebuah kebaikan untuk kehidupan kita. Nah, tips yang pertama, kalau kita ingin mudah melaksanakan ibadah dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, munculkan kesadaran ini dalam hidup kita. Yang kedua, jagalah kesabaran. Kesabaran itu as-sabru. As-sabru, kata Arab, kata pepatah Arab menyebutkan, as-sabru kasibr murrun fi madaqatih, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu kayak buah sibr. Buah sibr itu pahit rasanya. Akan tetapi akibat dari yang pahit itu tadi, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Dia akan lebih manis daripada madu. Sabar itu berat. Ibadah puasa itu adalah uji mental kesabaran. Tidak boleh marah, tidak boleh dengki, tidak boleh memfitnah orang, tidak boleh menjadi orang yang komentator, ghibah, dan seterusnya. Kita dilatih kesabaran. Ingin itu tidak boleh, ingin ini tidak boleh. Kesabaran. Nah, kalaulah ibadah ini kita mulai dengan sesuatu yang kita sebut dengan sabar. Disalib orang di perjalanan, kita sabar, tidak marah. Dibenci orang, kita sabar, tidak dengki. Ketika ujian kesabaran ini kita lalui, ibadah ini menjadi mudah. Ibadah ini bukan sesuatu yang menyulitkan. Salat tarawih misalnya, imamnya mengambil kemuliaan, membaca ayat ini panjang-panjang. Kita diuji kesabaran. Mendengarkan kuliah subuh, mendengarkan kultum, atau mengikuti ibadah tarawih yang cukup panjang, witirnya panjang, ayat-ayat yang dibaca panjang, butuh kesabaran. Maka ketika kesabaran ini menjadi bagian dalam hidup kita, maka sebenarnya ibadah yang akan kita lakukan ini akan kita temukan sesuatu yang mudah. Yang ketiga, kita dibuat menjadi cemas. Kita takut akan adab Allah. Kita takut akan hukuman Allah. Kita takut akan neraka. Jadi, jadikan hidup ini penuh dengan ancaman. Jadikan hidup ini terancam dengan dosa. Apa kata syair Abu Nawas? Dosaku seperti bongkahan pasir, tumpukan pasir. Aku tidak kuat untuk dimasukkan ke api neraka. Tapi juga aku tidak layak untuk duduk di surga. Coba bayangkan. Jadi seperti apa kecemasan itu dibuat? Rasa takut kita ini dosanya seperti apa? Merujuklah dalam tahun-tahun kehidupan kita sebelumnya. Apa dosa yang pernah kita lakukan? Apa keburukan dan kejahatan yang pernah kita kerjakan? Maka wujud kecemasan itu akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, untuk memperbaiki diri, untuk berintrospeksi diri. Karena ini kubangan keburukan harus kita bersihkan dengan amal kebaikan. Totalitas akan muncul. Itu tips yang ketiga. Artinya cemas kalau kita ini terancam dengan neraka. Terancam dengan dosa. Yang keempat, bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah hanya semata-mata karena kita menginginkan kemuliaan yang datang dari Allah. Cinta. Ada al-mahabbah al-ilahiyah, al-hub al-ilahi. Cinta kepada Allah. Jadi melaksanakan sesuatu itu karena kita cinta. Karena kita sayang. Karena ini kebaikan itu akan muncul ketika kita sayang kepada siapa yang ada di sekitar kita. Kita berbuat baik kepada anak kita karena kita sayang. Kita berbuat baik kepada orang tua kita karena kita sayang kepada orang tua kita. Kita berbuat baik kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Tanah kita sapu, lantai kita bersihkan. Itu karena kita sayang dengan rumah kita. Kalau kita ingin melaksanakan perintah Allah itu dengan keringanan, sayang dululah kepada Allah. Cintailah Allah. Cobalah 4 tips itu. Kalau ini masih menjadi susah, pasti Allah titipkan kemudahan yang ada di dalamnya. Tidak boleh dalam hidup ini kita merasa hidup ini sulit. Hidup ini bermasalah. Tidak boleh. Hidup ini sudah susah. Hidup ini sudah sulit. Jangan menciptakan kesulitan-kesulitan baru. Jangan menciptakan problem-problem baru. Jangan menciptakan kesusahan-kesusahan baru. Di setiap kesulitan, kesusahan, Allah
titipkan, Allah barengkan, ada kemudahan di dalamnya. Fa inna ma'al usri yusra. Ada al-ma'iyah, ada kalimat ma'a, bersama. Jadi ketika Allah kasih yang susah, Allah titipkan yang mudah. Semoga tips ini membuat kemudahan teman-teman, sahabat, rekan-rekan di Tribuners. Mudah-mudahan kita menjadi sosok yang tidak pernah untuk menyatakan ibadah itu susah, tapi berlatihlah. Berlatihlah. Kita butuh mujahadah nafsiyah, kesungguhan jiwa. Kita butuh riyadah batiniyah, olahraga batin. Sehingga kesulitan itu akan menjadi sesuatu yang mudah untuk kita semua. Terima kasih. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Akhirul kalam. Wa'afu mink. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.